Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosa. Jadi hari ini ya saya akan sedikit berbagi informasi mengenai pajak yang wajib kita bayar di Taiwan ya guys. Oke, sekarang kita langsung bahas saja. Ya, 10 hal yang wajib diketahui TKI di Taiwan perihal pajak dan pengembalian uang pajak. Jadi setiap TKI ya yang bekerja di Taiwan itu nanti kita ada peraturan untuk membayar pajak ya. Dan peraturannya seperti apa sih? Nah, sekarang kita langsung bahas satu persatu ya guys. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban tenaga kerja asing atau TKA yang memiliki penghasilan tetap di Taiwan. Baik itu sektor formal maupun informal. Jadi walaupun formal atau non formal itu kita wajib membayar pajak ya guys. TKA yang tidak membayar pajak akan terkena denda dan harus melunasinya ketika akan pulang ke tanah air atau jika kembali bekerja ke Taiwan. Jadi kalau kita nggak membayar pajak itu yang pasti kita akan kena denda ya. Tapi ada sebagian yang tidak tahu ya kewajiban kita untuk membayar pajak karena emang kadang agensi itu nggak menjelaskan secara terperinci. Mereka hanya meminta uang dan entah itu untuk pajak atau apa, kadang mereka itu nggak menjelaskan begitu ya guys. Dan ternyata kalau nggak membayar pajak kita bisa kena denda ya guys. So kita harus benar-benar perhatikan ya. Kita kalau misalnya nggak ngerti ya otomatis kita tanya-tanya ke agensi atau majikan begitu. Untuk itu TKI perlu mengetahui ketentuan tersebut agar bisa dipatuhi dan dipertanggungjawabkan oleh TKI maupun agensi, serta menjamin pembayaran dilakukan secara transparan ya. Jadi di sini emang ada sebagian TKI itu nggak tahu ya kewajiban dia membayar pajak itu seberapa atau kapan dan kadang mereka nggak tahu. Makanya kita harus tanya dengan jelas ke agensi ya supaya kita nanti nggak terkena denda karena saking nggak taunya kapan kita membayar pajak begitu ya guys. Berikut 10 hal yang perlu diketahui TKI di Taiwan perihal pajak di Taiwan ya. Jadi yang pertama, sebelum meninggalkan Taiwan, pastikan sudah terbebas dari masalah pajak, baik itu pajak kedatangan maupun kepulangan. Jadi di sini itu pajak ada dua macam ya guys. Yaitu yang pertama itu pajak kedatangan dan yang kedua adalah pajak kepulangan. Dan caranya bagaimana sih untuk menghitung ya, untuk menghitung pajak kepulangan dan kedatangan? Nah, nanti menurut peraturan kantor perpajakan ya, dalam 1 tahun apabila menetap di Taiwan melebihi 183 hari dan sudah melakukan deklarasi, maka pajak yang dipotong kemungkinan bisa dikembalikan. Bagaimana cara mengetahui pajak yang harus dibayar? Yaitu yang pertama jika gaji di bawah atau pas 33.000 akan dipotong 6% dan kebanyakan ya kalau gaji TKA di Taiwan itu di bawah 33.000 ya. Kalau misalkan yang lokal itu bisa lebih dari itu dan otomatis bayar pajaknya lebih banyak lagi. Tapi khusus untuk TKI biasanya gaji rata-rata itu di bawah 33.000 ya. So kita hanya membayar 6% aja begitu. Namun jika tinggal di Taiwan kurang dari 183 hari ya, maka gaji yang dipotong untuk pajak tidak akan dikembalikan. Contoh misal pekerja informal ya, datang pada bulan Januari 2011 dan pulang bulan Januari 2014, maka besarnya pajak yang harus dibayar adalah tahun 2011 ya, 2012, 2013 tidak kena pajak ya karena tinggal lebih dari 183 hari selama setahun. Tahun 2014 kena pajak besarnya 6% ya kali 1 kali 17.000 gaji informal ya. Yaitu sama dengan 1020 NT dollars. Jadi besaran pajak yang harus dibayar dari tahun 2011 ya sampai 2014 adalah yaitu kisaran 9.504 NT ya guys. Jadi kita tinggal ngitung aja ya. Jadi kita tinggal ngitung aja biasanya itu 6% ya, 6% dari gaji kita. Terus kita hitung berapa hari ya, berapa hari kita harus membayar pajak. Dan kalau mungkin ada teman-teman yang bingung untuk menghitungnya atau mungkin dari atau berapa hari sih saya harus membayar pajak itu, nanti kita bisa tanyakan ke agensi ya, otomatis mereka lebih tahu ya, mereka lebih paham berapa besar atau besarnya itu berapa kita wajib membayar pajak. Dan yang kedua harus mengetahui apakah agensi melaporkan pajak kita setiap tahunnya ya. Yang ketiga mintalah bukti kwitansi pembayaran pajak atau bukti pelaporan pajak yang disebut Kau Chiao Ping Tan ya. Jadi di sini setelah kita
tahu ya, setelah kita membayar pajak otomatis ada kwitansi. Nah, nanti kita minta sama agensi kwitansi itu, guys. Yang keempat, jika agensi mengatakan kalau masalah pajak semua sudah beres, maka mintalah bukti kwitansinya ya guys. Jadi kita harus meminta kwitansi tanda bukti bahwa pajak kita itu sudah beres, sudah dibayar begitu ya guys. Yang kelima, jika dimintai uang pajak yang sekiranya ada kejanggalan, segeralah melapor ke 1955 atau KDI ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalkan ada kejanggalan atau mungkin, perasaan kok saya tidak segini banyak dia harus membayar pajak. Nah, nanti kita wajib tanya dengan sejelas mungkin ke agensi, jadi ya itu tadi harus minta kwitansi supaya kita tahu ya ada buktinya di situ. Yang keenam yaitu menanyakan langsung ke kantor pajak setempat ya untuk memastikan apakah agensi sudah melaporkan pajak atau belum. Tapi kalau ini kayaknya sih nggak perlu ya, nggak usah, yang penting kita minta kwitansi ke agensi, kalau misalnya kita sudah membayar pajak kita harus minta ada buktinya ya, ada, kwitansi supaya kita bisa memastikan bahwa kita bebas pajak ya, sudah terbayarkan semua. Yang ketujuh, simpan kertas perincian slip gaji minimal 5 tahun ya untuk berjaga-jaga. Jika nantinya ada masalah dengan pajaknya. Ini nanti ya kalau misalkan kita kerja, slip gaji itu kalau bisa jangan dibuang ya, disimpan baik-baik supaya nanti kita bisa apa namanya sebagai tanda bukti ya, sebagai tanda bukti bahwa kita sudah membayar pajak gitu. Di situ kan nanti kan tertulis ya guys. Jadi jangan dibuang ya untuk slip gaji ya minimal 5 tahun lah itu jangan dibuang, disimpan baik-baik supaya nanti kalau ada masalah dengan pajak kita tinggal tunjukin aja ya itu slip gaji begitu. Yang kedelapan, jika sudah habis kontrak ya dan belum menerima kembalian kelebihan uang pembayaran pajak, tinggalkan nomor rekening Indonesia ke agensi ya. Jadi kalau misalkan kita sudah habis kontrak, kan kadang ada ya kalau misalkan ada kembalian pajak yang harus kita terima, maka kita tinggalkan nomor rekening Indonesia aja ke agensi supaya nanti ada kelebihan pajak kita bisa ditransfer gitu ya, ditransfer ke Indonesia begitu ya guys. Yang kesembilan ya, sebelum meninggalkan Taiwan, buatlah surat kuasa dan serahkan ke saudara atau teman yang bisa dipercaya. Jika sewaktu-waktu ada kembalian kelebihan uang pembayaran pajak, bisa mewakilinya, begitu guys. Ya, itu tadi ya, kalau misalkan kita mau meninggalkan Taiwan, kata misalkan finish kontrak kan otomatis kita pulang ke Indonesia ya. Jadi kita bisa membuat surat kuasa dan serahkan ke saudara atau teman yang bisa dipercaya di Taiwan ya. Jika sewaktu-waktu ada kembalian kelebihan uang pajak nanti bisa dikembalikan. Dan yang 10 ya ini yang terakhir, simpan nomor telepon kantor pajak jika sewaktu-waktu ada diperlukan. Bisa segera menghubunginya ya. Nomor telepon kantor pajak wilayah Taipei yaitu 02 23113711 ya, tekan 116 atau 118. Kalau ada masalah dengan pajak, mungkin teman-teman nanti masih bingung, masih gimana sih gitu ya. Nanti kita tinggal telepon aja. Nomor yang tertera di sini ya, guys. Rumus perhitungan pajak di Taiwan, yaitu gaji 1 bulan kali 12 bulan ya. Dibagi 36 hari ya, kali lamanya hari kerja dalam setahun kali 6%. Bagi semua pekerja asing yang bekerja di Taiwan kurang dari 183 hari dalam waktu setahun, maka dikenakan pajak. Dan apabila dalam setahun bekerja lebih dari 183 hari, maka bebas pajak. Dan ini perhitungannya itu sangat rumit emang ya guys, jadi harus benar-benar tahu terperinci bagaimana sih cara menghitungnya gitu ya. Jadi gini ya, kalau misalkan jadi setiap pabrik itu biasanya mereka itu memungut pajak atau meminta pajak ke kita itu nggak sama guys. Setiap pabrik nggak sama. Jadi semakin banyak kita menerima gaji, secara otomatis pajak yang harus kita keluarkan juga semakin besar begitu ya. Jadi biasanya itu setiap bulan gitu kita wajib membayar pajak sekian gitu. Nah nanti kalau misalnya kita mau pulang, kadang itu ada kelebihan pajak dan itu wajib kita terima. Dan ini wajib kita tanyakan kalau misalnya kita sungkan kita tanya ke majikan, kita bisa tanyakan ke agent, supaya nanti agent yang menanyakan secara langsung ke bos kita atau majikan kita, seperti itu ya guys.
Karena banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini ya, yang dimana kita setiap bulan itu membayar pajak ya, kalau di pabrik biasanya seperti itu, membayar pajak, dan giliran kita pulang seharusnya itu ada kelebihan pajak, tapi karena kita tidak tahu, maka kadang pabrik nggak mengembalikan itu, dan kita emang tidak tahu, makanya kita diam saja begitu ya guys. Tapi sih hanya ada beberapa aja, tapi kebanyakan itu pasti dikasih ya, karena itu hak kita ya guys.